ada beberapa hal-hal konyol yang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia, tetapi dalam dunia pendidikan. Sehingga pendidikan di Indonesia itu terkesan kalau orang lain yang melihat itu jadi lucu dan aneh gitu. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Indonesia itu dalam satu sisi memang kreatif, tetapi di sisi lain orang-orang Indonesia itu selalu memegang tradisi masa lampau, entah itu benar atau salah. Bahwa semestinya orang dewasa berkewajiban untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak, itu semestinya. Tetapi kekonyolan di Indonesia adalah anak-anak, bahkan yang TK sekalipun berkewajiban untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Orang-orang Barat biasanya menyebutkan ini dengan istilah hyperparenting, bahwa anak-anak itu sejak kecil sudah dituntut untuk memenuhi keinginan dari orang tuanya. Banyak di antara orang tua generasi kita yang menganggap bahwa anak itu bisa dianggap pintar, dianggap hebat kalau dia memenuhi keinginannya sesuai dengan standar dan kriterianya. Misal begini Baraya, sewaktu TK, namanya juga taman kanak-kanak, artinya ya taman bermain untuk anak-anak, berarti si lembaga pendidikan itu memfasilitasi anak untuk bermain. Dari permainan itulah ada pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan. Tetapi nyatanya di Indonesia, mau TK namanya, mau PAUD namanya, di sana sudah ditekankan tentang hafalan, sudah ditekankan tentang calistung, membaca, menulis, berhitung. Bahkan saya pernah melihat sendiri ada sebuah lembaga pendidikan yang semacam TK kayak gitu, setingkat TK, itu kalau anak tidak bisa membaca dan menghitung, itu dicubit sama gurunya sampai nangis, dan orang tuanya ada di situ malah mendukung gurunya. Sok atau makanya kamu harus belajar dan sebagainya. Ini mengakibatkan anak-anak orang Indonesia di masa depannya menjadi, karena mereka trauma menganggap pendidikan itu adalah sesuatu yang menyakitkan dirinya dan sebuah pemaksaan untuk mengambil alih masa kecilnya dari bermain ke belajar. Dan ini menjadi sistemik karena banyak sekali SD-SD di Indonesia yang menerapkan peraturan kalau mau masuk SD ke sini, maka harus bisa baca, tulis, hitung untuk anak-anak. Khususnya kalau mau masuk sekolah SD favorit. Kan ini konyol. Tetapi sebenarnya kekonyolan ini bukan berarti tanpa faedah. Faedahnya besar, yaitu bahwa sekolah favorit itu pengen guru-gurunya mengajar dengan sangat mudah. Jadi ketika guru tidak profesional sekalipun tidak apa-apa karena anaknya memang sudah pintar. Sehingga dengan itu bisa meningkatkan terus-menerus atau minimal mempertahankan prestasi yang dimiliki sekolah favorit itu. Tetapi ini merekayasa dan menghancurkan masa depan anak. Karena anak yang semestinya belum harus bisa baca, tulis, hitung, mereka paksakan untuk seperti itu. Di negara-negara yang pendidikannya sudah maju, ini sekolah-sekolah semacam ini juga bisa dihukum pidana. Bahkan di Indonesia juga ada wacana untuk menghukum pidana sekolah-sekolah itu. Tapi ini kan terkait juga dengan keinginan dan ambisi orang tuanya. Orang tuanya juga ingin dirinya bangga, punya anak pintar. Makanya dia sampai harus menghancurkan masa depan anaknya hanya demi kebanggaan bahwa dirinya punya anak yang pintar, yang sekolah di sekolah favorit. Itu poin pertama. Poin kedua, bahkan lebih konyol lagi. Jadi anak-anak di Indonesia itu sudah diketahui bersama, namanya juga anak-anak. Dia harus bermain. Bermain itu adalah tata cara dia untuk bisa mengenal lingkungannya, bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Tetapi kekonyolan di Indonesia adalah bahwa anak-anak itu harus dibatasi bermainnya untuk belajar. Nah, ini masalah yang sangat fatal. Karena apa? Begini Baraya, kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sekarang, kalau dia harus presentasi di depan kelas, dia baca makalah. Dan makalahnya didapatnya dari mana? Dari copas dari internet. Jadi, dia menemukan internet, kemudian print, dikasih nama atasnya sebagai milik kelompoknya, dikasih sampul, kemudian bagaimana cara mempresentasikannya, dia baca di depan kelas. Artinya apa? Dia hampir tidak menggunakan kemampuan kognisinya sama sekali. Bisakah mereka, sama seperti saya misalkan ya, berbicara nonstop selama 15 menit gitu. Nah, banyak di antara anak-anak Indonesia yang tidak bisa melakukan hal itu. Mereka itu terbiasa untuk baca, dan mereka kalau makalahnya dibuang, simpan, coba presentasikan. Mereka gagu. Mereka bisa 15 menit diam di depan kelas tanpa bicara apapun.
Kenapa mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah besarnya seperti itu? Karena waktu kecilnya mereka dipaksa untuk ngehalu. Jadi mereka diajarkan pada materi-materi yang tidak mereka butuhkan dan tidak didesain untuk dipahami. Misal begini Bara ya, anak SD diwajibkan untuk mengetahui autotomi, istilah autotomi. Apa itu autotomi? Coba tanya ke presiden. Mungkin saja dia tidak tahu apa itu autotomi. Inilah akhirnya anak-anak SD itu ngehalu, mereka itu selalu belajar berpikir yang sesuai dengan teks. Tetapi mereka tidak diajarkan tentang hal yang dibutuhkan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Anak diajarkan tulang sanggurdi ada di mana, anak diajarkan pembuluh epitel itu ada di mana, anak diajarkan tentang rumus bangun ruang. Coba bayangkan anak SD itu, kalau dia tahu itu untuk apa? Kan tidak ada penjelasannya. Dan anak fitrahnya juga tidak tahu ini belajar ini untuk apa. Akhirnya anak terbiasa ngehalu. Untuk bisa lepas dari halusinasi itu, anak harus terbiasa untuk baca textbook yang seperti itu. Akhirnya SD, SMP, SMA, kuliah, mereka tidak bisa lepas dari baca buku kalau mau mempresentasikan pendapatnya. Artinya yang lebih mapan lagi adalah bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki gagasan, tidak dilatih untuk menyampaikan gagasan. Sehingga ketika saya ngomong seperti ini saja, banyak orang yang bilang out of the box. Padahal bukan out of the box, ini rasional, biasa aja, semua juga bisa seperti ini. Maka hancurlah generasi orang-orang Indonesia diakibatkan oleh gagasan pendidikan yang salah kaprah sejak usia dini. Ini konyol, orang Barat menganggap ini aneh, tetapi kita biasa melakukannya. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang di awal, orang-orang Indonesia terbiasa untuk membenarkan kebiasaan, bukannya membiasakan kebenaran. Kemudian kekonyolan yang ketiga adalah Baraya, begini, di Indonesia itu sudah disepakati bersama bahwa manusia itu adalah unik, spesifik. Setiap satu individu dengan individu yang lain itu berbeda. Jadi ada orang yang pintar dalam kemampuan berbahasa, tapi jelek dalam matematika. Ada orang yang jago dalam olahraga, kemudian dia buruk dalam sastra, dan begitu banyak yang lainnya. Sebenarnya memang fitrah manusia seperti itu, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka saling bekerja sama satu sama lain. Walaupun sudah diketahui itu, konyolnya semuanya harus distandarkan. Matematika bab anu harus diselesaikan dalam sekian minggu dan semua anak harus bisa sampai ke situ. Pelajaran sastra, bahasa itu harus materinya harus sekian dan materinya harus selesai dalam sekian. Kemudian nilainya juga harus sekian dan sebagainya. Siapa yang menilainya? Sekolah. Bagaimana ceritanya Baraya, manusia yang sangat unik dan spesifik ini, tetapi harus diseragamkan tata kelakuannya, nilainya, aturannya, dan sebagainya. Tentu saja ini merusak anak sejak usia dini. Kan Einstein sering menyinggung, kan waktu ditanya, kenapa Anda jenius? Sebenarnya saya memang jenius di bidang fisika, tapi ada orang yang lain yang jenius di bidang olahraga, ada yang jenius di bidang sastra dan sebagainya. Nah, anak-anak di Indonesia tidak diterima itu, sehingga ketika ada anak-anak yang senang menggambar waktu kecil gitu ya, itu kan berarti jenius sebenarnya ya, bakal jenius di bidang gambar. Dimarahin sama gurunya, kamu nulis itu yang di depan. Jadi pelajaran SD untuk menggambar hanya berapa jam gitu. Akhirnya, si anak yang memiliki bakat hebat untuk jadi seniman di masa depan dibunuh oleh gurunya sejak usia dini. Akhirnya, orang-orang Indonesia hanya bisa hebat di bidang tertentu, itu pun tidak ikhlas. Karena sesungguhnya mereka pengen apa, tapi ditunjukkan untuk pengen ini. Standarisasi itu untuk dunia pendidikan itu sangat penting. Tapi hanya untuk dijadikan pedoman, bukan dijadikan alat untuk menilai masa depan anak seperti apa.